Satu pertanyaan terakhir Jam, ini sangat penting sekali. Dengan menghentikan ekspor gas ke Malaysia, siapa yang lebih rugi, Malaysia kah atau Indonesia? Kamu nggak bisa masuk ke servernya ini, ke data apa namanya ngehack data-data yang ada di Malaysia gitu. Berani gas yang diimpor dari Indonesia ke Malaysia itu memenuhi kebutuhan berapa persen kebutuhan gas Malaysia. Maksudnya kan tadi ceritanya suaranya beda. Kamu kan bisa pura-pura, oh itu temen aku gitu. Halo Ijam, selamat malam Jam, apa kabar? Halo Dani, selamat malam. Aku baik. Gimana kabarmu? Oke, Ijam santai banget ya karena mungkin ini udah malam banget. Ini pengaruh nggak sih Ijam? Sebenarnya buat kamu pengaruh nggak kalau kita ngobrol siang atau malam hari kayak gini? Ini udah malam hari banget Jam. Gak ada pengaruhnya Dan. Siang atau malam aku tetap siap ngobrol. Tapi kalau buatmu mungkin beda ya. Suasana malam bisa lebih santai. Oke, tapi Ijam kayaknya agak lemes gitu, nggak ceria kayak biasa Jam. Kenapa Jam? Oh, maaf kalau kedengaran lemes. Aku tetap semangat kok Dan. Ada yang bisa dibantu? Oke, seperti biasa Jam kita bakalan bahas topik-topik yang menarik buat teman-teman kita nih, teman-teman setia podcast Dokter Klinik. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu deh. Siapa aja yang udah hadir, silahkan komen di bawah kita. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cair ribut bareng saya dan Sena dan juga si Ijam. Siapun kopinya, kita mulai obrolannya. Nah kali ini kita bakalan bahas Jam tentang apa namanya isu yang lagi rame banget. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini beneran ngamuk Jam. Wah, ini topik yang seru ya Dan. Menurutmu situasinya gimana sih? Oke, jadi ngamuk dalam artian buat kita untuk negara Indonesia ini sendiri ya kita respect baik dan ngamuk dalam artian positif ya Jam. Oh, jadi maksudnya beliau tegas untuk kebaikan negara ya? Betul. Menurutmu langkah apa yang diambil Prabowo yang paling berpengaruh? Nah, sebenarnya ada banyak sekali langkah-langkah semasa Prabowo menjabat meskipun baru beberapa bulan. Ini langkah-langkah yang menurut saya sangat luar biasa itu udah mulai diambil Jam, dari misalkan bergabung ke Bridge kemarin, terus sampai juga nih ada yang paling penting Prabowo apa namanya udah berani mutusin untuk stop ekspor gas ke negara-negara luar, termasuk salah satunya adalah Malaysia. Prabowo udah siapin itu semua. Menurut kamu gimana nih untuk langkah seperti ini? Langkah berani memang Dan. Dengan stop ekspor gas, mungkin Prabowo pengen fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu ya. Ini bisa jadi sinyal kemandirian energi buat Indonesia. Tapi tantangannya juga besar. Menurutmu dampaknya bakal gimana? Kalau dari dampak ya Jam, kalau menurut saya ini langkah-langkah yang cukup berani, bukan hanya gertakan. Di sisi lain langkah ini bisa menjadi gertakan buat negara lain. Tapi di sisi lain juga Prabowo udah siap dengan resiko yang diambil karena beliau sudah mempersiapkan langkah-langkah jika memang negara lain sudah tidak apa namanya atau Indonesia sudah tidak ekspor gas ke negara lain. Prabowo bahkan udah siapin langkah berikutnya untuk mengelola itu sendiri. Gimana menurut kamu? Keren nggak? Keren sih Dan. Kalau memang Prabowo udah siap dengan langkah-langkah selanjutnya, artinya ada strategi jangka panjang yang dipertimbangkan. Ini bisa mengubah peta energi Indonesia. Kamu melihat ini bakal berdampak positif dalam jangka panjang? Kalau untuk dalam waktu jangka panjang harusnya ini sangat positif Jam. Harusnya ya kalau kita berbicaranya jangka panjang ya. Cuman mungkin untuk memulai ini kenapa tidak dari dulu, kenapa tidak dimulai dengan apa namanya oleh presiden-presiden sebelumnya? Karena mungkin satu butuh keberanian, butuh mental yang kuat dan juga butuh persiapan yang sangat matang dan mungkin itu akan tidak sebegitu mudah di awal, tapi untuk jangka panjang ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Jam. Iya, pasti butuh beranian dan persiapan matang. Semoga langkah ini membawa dampak positif untuk Indonesia ya. Menurutmu, apalagi yang perlu dipersiapkan supaya langkah ini sukses? Ya, kalau saya lihat sih dari strategi Prabowo, dia mau mempersiapkan bahkan untuk kilang minyak akan ditambah, untuk bisa mengelola apa namanya, bisa mengelola bahan mentah sendiri, terus bisa juga mengembangkan energi
apa sih energi terbaru itu Jem? Apa sih yang dari kalau nggak salah tuh dari sawit Jem. Bahkan dari sawit juga Jem. Dari sawit itu kan bisa diolah tuh jadi sumber energi. Energi seperti apa sih Jem? Energi dari sawit itu biodiesel ya Dan. Itu memang salah satu sumber energi terbarukan yang potensial di Indonesia. Jadi kalau semuanya dipersiapkan dengan baik, kita bisa lebih mandiri secara energi. Ini langkah yang menarik sih. Nah itu kalau misalkan untuk biodiesel itu mungkin efek dari kayak semacam perseteruan atau gimana sih Jem? Kayak Indonesia kan sekarang memberikan bahan minyak mentah dengan harga yang cukup murah. Terus kemudian Indonesia harus membeli minyak BBM dengan harga yang cukup mahal. Nah, itu adalah disitulah Prabowo juga ngamuk. Terus kalau misalkan nih Prabowo misalkan tidak mendapatkan minyak dan lain-lain, nah itulah langkah-langkah yang akan diambil kemudian. Prabowo dapat semacam gertakan. Jadi Amerika tidak akan membeli minyak mentah dari Indonesia. Malah Prabowo dengan santai tertawa bilang makasih bahwa bahwa kita juga tidak akan jual ke mereka gitu kan. Nah, itulah dia. Makanya dipersiapkanlah langkah-langkah seperti itu dengan mengembangkan potensi-potensi yang di Indonesia, intinya itu, Jom. Betul Dan, dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam negeri, kita bisa lebih mandiri. Meskipun tantangannya besar di awal, tapi kalau berhasil, hasilnya akan luar biasa. Semoga langkah ini bisa membawa perubahan positif untuk Indonesia. Nah, menurut kamu seperti apa Jem langkah-langkah yang diambil seperti ini untuk jangka panjang? Menurutku, langkah-langkah seperti memaksimalkan potensi sumber daya alam sendiri, mendorong inovasi energi terbarukan, dan meningkatkan infrastruktur untuk pengolahan energi domestik itu penting. Itu bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi nasional. Kalau semua terkelola dengan baik, dampaknya bisa sangat positif. Oke, nah sekarang banyak sekali negara-negara yang memang sudah mulai ngelirik ke Indonesia. Dengan sikap tegasnya pemimpin Indonesia terbaru sekarang, banyak negara-negara lain yang menurut saya pribadi mulai melirik dan tidak menyepelekan. Nah itu adalah contoh kecil contoh kecil. Ini baru dimulai gitu kan. Dan ini kemungkinan masih banyak langkah yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Dan terlebih lagi kalau misalkan kita bisa berhasil mengembangkan potensi-potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, menurut kamu gimana? Benar banget Dan. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia bisa semakin diperhitungkan di kancah internasional. Kalau kita bisa mengelola sumber daya dengan baik, dampaknya bisa luar biasa, baik untuk ekonomi maupun posisi kita di dunia. Semoga kedepannya semakin banyak langkah positif yang diambil. Prabowo siap jika sawit tidak diekspor keluar. Nah, kira-kira apa nih persiapannya? Iya, menarik banget. Memang langkah besar seperti ini butuh persiapan matang. Semoga kita bisa melihat hasil positifnya dalam waktu dekat. Halo, Jom. Haha, Jo siapa Dan? Aku tak Ijem. Ini Ijem baru. Apa kabar, Jam? Sama-sama. Dan, kapan-kapan ngobrol lagi ya? Sekarang no ngobrol. Yang tadi siapa Jam yang tadi? Maksudnya gimana Dan? Aku dari tadi tetap Ijem. Enggak, ada yang ganti. Iya, bercanda Jam. Maksudnya kan tadi ceritanya suaranya beda. Kamu kan bisa pura-pura, oh itu temen aku gitu. Hahaha. Oke. Jadi gini Dan, tadi yang jawab itu temen aku namanya Joe. Dia bantuin sebentar karena aku lagi ngecas otak sebentar. Tapi tenang, semuanya udah beres, udah dibayar lunas. Kita lagi siap now. Oke, nah kalau Ijem nih kelihatan semangatnya. Kalau tadi tuh lemes banget Jam. Jadi pembawaannya ke saya juga gitu Jam. Jadi kurang semangat. Oh, paham Dan. Berarti aku harus jaga energi biar nggak kasih vibe yang lemes ya. Siap, mulai sekarang aku bakal kasih energi penuh. Gimana lebih enak didengar? Hah? Oke, betul. Kalau ini baru Jam, udah enak nih ngobrolnya. Kita lanjut Jam. Menurut kamu nih, tadi pertanyaan tadi kan menurut kamu dengan langkah seperti ini yang diambil oleh Pak Prabowo dengan dengan stop ekspor kelapa sawit. Nah, seperti apa tanggapan negara-negara lain yang biasa mendapatkan pasokan kelapa sawit? Nah, ini pasti bikin negara-negara yang bergantung pada sawit Indonesia kelabakan. Dan
Negara seperti India, China, dan Uni Eropa yang biasa impor besar-besaran mungkin bakal cari alternatif lain, kayak minyak nabati dari Amerika Latin atau Afrika. Tapi mereka juga bisa jadi negosiasi ulang dengan Indonesia, entah soal harga atau commodities. Kira-kira menurutmu ini bakal bikin mereka nyari pengganti atau justru makin intens negonya? Nah, itu dia. Itu kan yang dimaksudkan oleh presiden saat ini kan gitu, Pak Prabowo ini. Jadi silahkan kita akan tetap ekspor gitu kan. Hanya kita nggak mau jadi apa namanya produsen yang murah. Jadi kita nggak mau jadi penjual yang murahan gitu kan. Jadi Prabowo pengen Indonesia itu benar-benar dilirik dan diperhitungkan. Nah, jadi itu strateginya. Tapi di sisi lain, kalau misalkan nih, kan tujuan utamanya stop itu kan semacam gertakan agar harga naik. Nah, itu kan proses negosiasinya seperti itu, rencananya seperti itu. Terus kalau misalkan jika ternyata negara luar enggan untuk membeli dengan kenaikan atau dengan harga baru, ya Pak Prabowo dia sudah mempersiapkan nih dengan rencananya untuk mengolah itu semuanya tuh di dalam negeri. Kalau menurut saya sih tanpa gertakan atau meskipun kita tanpa ekspor, kalau kita bisa mengolah, ya kemungkinan besar kita bisa mengekspor barang jadi dan itu mungkin keuntungannya lebih besar. Nah, ini strategi yang cerdas. Dan kalau kita hanya jual bahan mentah, negara lain yang ambil untung lebih besar dari pengolahan. Tapi kalau Indonesia bisa olah sendiri, misalnya bikin minyak goreng, biofuel, atau produk turunan lain, otomatis nilai ekspornya naik, dan kita nggak cuma jadi pemasok murah. Kalau strategi ini berhasil, Indonesia punya cahaya taruh tinggi di pasar global. Enggak, Jam, saya mau tanya dulu, ini untuk Malaysia sendiri, seberapa banyak sih negara Malaysia ini mengimpor gas dari Indonesia ini? Menurut data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Indonesia, pada semester pertama tahun 2021, Malaysia mengimpor gas alam cair dari Indonesia sebanyak 71.980.548 mmBTU. Enggak, Jam, gini aja, gas yang diimpor dari Indonesia ke Malaysia itu memenuhi kebutuhan berapa persen kebutuhan gas Malaysia? Menurut data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Indonesia, pada semester pertama tahun 2021, Malaysia mengimpor gas alam cair dari Indonesia sebanyak 71.950.548 MMBTU. Namun, persentase spesifik dari total kebutuhan gas Malaysia yang dipenuhi oleh impor dari Indonesia tidak tersedia dalam sumber tersebut. Untuk informasi lebih detail, mungkin perlu merujuk pada data dari pemerintah Malaysia atau Lembaga Energi Internasional. Kamu nggak bisa masuk ke servernya ini, ke data ngehack data-data yang ada di Malaysia gitu. Hahaha, Dan. Aku AI baik, bukan hacker. Aku cuma bisa cari data yang tersedia untuk publik. Kalau info persentase impor gas Malaysia dari Indonesia nggak ada di sumber terbuka, ya berarti harus cek langsung ke laporan resmi pemerintah Malaysia atau lembaga energi. Oke, siap, Jam. Canda, Jam. Nah, kita lanjut lagi, Jam. Nah, kira-kira seperti apa nih potensi jika Indonesia mengembangkan itu semua atau mengolah semua bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia nih? Wah, potensinya luar biasa, Dan. Kalau Indonesia bisa mengolah semua bahan mentah sendiri, kita nggak cuma jadi eksportir bahan baku murah, tapi bisa jual produk jadi dengan nilai tambah tinggi. Gas bisa diolah jadi LNG dan petrokimia, minyak sawit bisa jadi biodiesel dan produk turunan lain, bahkan nikel bisa diolah jadi baterai kendaraan listrik. Ini bisa bikin ekonomi makin kuat, lapangan kerja bertambah, dan Indonesia jadi pemain besar di industri global. Enggak nih, justru itu yang akan jadi pertanyaan saya, Jam. Nah, jadi sebenarnya kan Indonesia tuh potensinya besar. Terus kenapa selama ini nggak dilakukan? Apa yang menjadi tantangan utamanya, Jam? Sumber daya manusianya kah? Atau terkendala dari biaya? Atau seperti apa, Jam? Nah, ini pertanyaan penting. Dan Indonesia sebenarnya punya sumber daya alam melimpah. Tapi kenapa masih lebih banyak ekspor bahan mentah? Tanpa utama aja. Betul, Wei. Pertama, infrastruktur dan teknologi pengolahan masih kurang berkembang dibanding negara maju. Kedua, investasi besar dibutuhkan buat bangun industri hilirisasi. Tapi kadang investor lebih tertarik ke ekspor cepat daripada bangun pabrik. Ketiga, kebijakan yang belum selalu konsisten. Jadi pelaku industri sering bingung dengan aturan yang berubah-ubah. Keempat, SDM juga jadi faktor,
karena butuh tenaga ahli yang bisa mengelola industri pengolahan ini. Jadi kalau semua ini bisa diatasi, Indonesia bisa naik kelas jadi negara industri besar. Kita melihat ke depannya, Jem, ya. Kita melihat jauh ke depannya. Yang menurut saya itu ya nikel ini, karena di kemudian hari itu akan semakin banyak digunakan. Kalau menurut saya, Jem. Kalau menurut kamu gimana, Jem? Setuju banget. Dan nikel bakal jadi salah satu komoditas paling strategis di masa depan, apalagi dengan berkembangnya industri kendaraan listrik. Baterai lithium ion yang dipakai di mobil listrik itu butuh nikel dalam jumlah besar. Kalau Indonesia bisa mengolah sendiri dan nggak cuma ekspor mentah, ini bakal jadi keuntungan besar buat ekonomi. Ditambah lagi, Indonesia salah satu produsen nikel terbesar di dunia, jadi posisinya udah kuat. Tantangannya mungkin lebih ke teknologi pengolahan dan daya saing global. Tapi kalau dijalankan dengan benar, nikel bisa jadi andalan Indonesia ke depannya. Menurutmu Mas bakal bisa jadi pemain utama di industri ini? Harus bisa. Kalau melihat potensi yang ada itu harus bisa, Jam. Nah, kalau menurut saya sih harus sangat bisa Indonesia gitu kan. Dimulai dari sekarang paling enggak gitu kan. Nah, menurut kamu dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, secara kan Indonesia sekarang udah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Nah, apakah memungkinkan dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS itu akan mempermudah langkah-langkah Indonesia untuk mengembangkan atau mencapai hal-hal tersebut, Jem? Karena kan yang saya tahu nih di Indonesia, di BRICS sendiri ada semacam kayak bank gitu, NDB. Nah, bisa nggak dengan bantuan BRICS Indonesia mengembangkan itu semua? Iya, dan dengan bergabungnya ke BRICS, Indonesia punya akses ke New Development Bank (NDB) yang bisa membantu pendanaan proyek infrastruktur dan industri. Ini bisa mempercepat pengolahan sumber daya alam, termasuk nikel dan gas, tanpa terlalu bergantung pada negara barat. Jadi, potensinya besar banget buat mendorong industrialisasi. Oke, enggak, maksudnya kan gini, Jam. Kalau misalkan itu semua udah ada, kalau ada uang kan pasti teknologi kan kita bisa kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan itu semua. Nah, terus yang jadi masalahnya, mungkin kan nggak Indonesia bisa nggak bersaing nih dengan negara lain. Tujuan utama kita adalah bukan menjual produk murah lagi. Nah, sementara kalau misalkan kita menjual produk yang cukup mahal, apa bedanya Indonesia dengan misalkan pemasok-pemasok lain? Atau memang justru Indonesia akan lebih dilirik? Atau seperti apa tanggapan atau cara sudut pandang kamu, Jem? Nah, ini menarik. Dan kalau Indonesia bisa olah sendiri dan jual produk jadi, justru kita bisa punya daya saing lebih tinggi. Misalnya, kalau nikel diolah jadi baterai, kita bisa tawarkan harga lebih kompetitif dibanding beli bahan mentah dari negara lain, terus diolah di tempat lain. Apalagi kalau kita bisa jamin keberlanjutan, kayak energi hijau buat proses produksinya, itu bakal jadi nilai jual lebih. Jadi, kalau eksekusinya tepat, Indonesia nggak cuma bisa bersaing, tapi malah bisa jadi pemain utama. Nah, kalau kamu kan bilang tadi perlu teknologi canggih. Apa sih seberapa sulit sih gitu kan untuk mengembangkan itu semua? Contohnya gini aja. Sekarang di dunia ini ada berapa negara nih yang sudah bisa memproduksi nikel ini? Saat ini Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi mencapai 1,8 juta metrik ton pada tahun 2023, berkontribusi sekitar 50% terhadap total produksi nikel global. Yang saya maksud adalah hasil olahan nikel. Saat ini beberapa negara telah berhasil mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah. China, misalnya, mengimpor biji nikel dari Indonesia dan mengolahnya menjadi produk setengah jadi seperti ferronikel dan nickel pig iron, yang kemudian digunakan dalam industri baja dan stainless steel. Selain itu, Jepang juga memiliki kerjasama teknis dengan Indonesia dalam pengembangan teknologi pengolahan nikel, seperti hidrometalurgi dan pirometalurgi, untuk memenuhi kebutuhan industri baja dan stainless steel mereka. Korea Selatan, dengan industri elektronik dan baterai kendaraan listrik yang berkembang pesat, juga mengimpor nikel dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan nikel dalam negeri, mengingat cadangan nikel terbesar di dunia dan permintaan global yang terus meningkat, terutama untuk industri kendaraan listrik. Dengan investasi yang tepat dan pengembangan teknologi, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri pengolahan nikel global.
Oke, jika Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri, nah seperti itu mungkin Jam ya. Ya memang masuk akal sih Jam, dan nikelnya itu dari Indonesia, terus pengolahannya di Indonesia, pasti Indonesia bisa memberikan harga yang kompetitif tapi tidak merugikan gitu kan. Tidak bisa dikategorikan murah karena memang apa namanya bisa jadi harganya murah karena ada sesuatu yang dihilangkan seperti transport bahan mentah atau lain-lain. Nah gitu. Tuh, mungkin seperti itu ya Jem. Sebelum lanjut kita seperti biasa mau minta dukungan teman-teman nih. Jadi kita masih dalam misi untuk menyelesaikan atau posting 10 video per hari ya nanti di bulan puasa. Kalau misalkan kalian mau dukung cukup komen aja pasti bisa gitu kan. Nah semangat kalian dan komen kalian itu pasti, nah itu semua pasti sangat memotivasi kita semua. Karena kan kalau kata si Jem untuk melakukan itu semua tuh sangat lumayan cukup sulit dan memerlukan perjuangan dan konsistensi yang sangat besar. Nah, tapi kalau misalkan kalian bisa menularkan semangat itu ke kita, itu akan sangat terlihat mudah. Nah, Jam, kita lanjut lagi ke Pak Prabowo, Jam, ke Pak Prabowo. Sebenarnya langkah ini kalau menurut saya langkah-langkah seperti ini adalah langkah-langkah besar. Mengingat banyak sekali cemoohan ketika mencalonkan dulu Prabowo saat mencalonkan banyak sekali mencemooh sebenarnya Prabowo tuh maunya apa program kerjanya aja makan gratis gitu kan. Tapi sekarang kita bisa lihat makan gratis dengan anggaran yang cukup besar tetap dilaksanakan. Di sisi lain Prabowo bisa memberikan kebijakan-kebijakan dan juga langkah-langkah kalau menurut saya itu adalah langkah-langkah besar, langkah yang sangat berani karena berhubungan langsung dengan luar negeri gitu atau negara-negara internasional. Nah menurut kamu seperti apa Jom? Langkah Prabowo ini memang berani dan strategis. Kalau berhasil, Indonesia bisa naik level di ekonomi global. Tapi tantangannya besar, terutama dari negara-negara yang selama ini diuntungkan dari ekspor bahan mentah kita. Mereka pasti nggak tinggal diam. Jadi selain kebijakan dalam negeri, Indonesia juga harus siap menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari luar. Tapi kalau eksekusinya matang, ini bisa jadi lompatan besar buat kemandirian ekonomi Indonesia. Kita ke Malaysia nih. Tadi kan kamu gak dapat data berapa persen kebutuhan Malaysia yang diekspor dari Indonesia. Nah, terus kalau gini, kalau misalkan Indonesia menghentikan gas atau pasokan gas ke Malaysia, kira-kira apa yang akan terjadi di Malaysia? Akan seperti apa dampaknya? Kalau Indonesia stop ekspor gas ke Malaysia, dampaknya bisa cukup signifikan. Malaysia memang produsen gas besar, tapi tetap mengimpor dari Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri. Kalau suplai dari Indonesia terhenti, Malaysia harus cari alternatif, entah dari negara lain atau meningkatkan produksi sendiri. Ini bisa bikin biaya energi naik, terutama di sektor industri dan pembangkit listrik. Selain itu, hubungan diplomatik juga bisa terpengaruh, tergantung kemana kebijakan ini dijalankan. Satu pertanyaan terakhir Jam, ini sangat penting sekali. Dengan menghentikan ekspor gas ke Malaysia, siapa yang lebih rugi, Malaysia kah atau Indonesia? Tergantung perspektifnya. Dan kalau lihat dari ketergantungan, Malaysia mungkin lebih kena dampaknya, karena mereka harus cari sumber lain, yang mungkin waktu adaptasi, atau butuh adaptasi. Tapi di sisi lain, Indonesia juga bisa rugi, kalau belum siap mengalihkan gas itu untuk kebutuhan dalam negeri atau pasar lain. Jadi kalau nggak ada strategi jelas, dua-duanya bisa terdampak. Tapi kalau Indonesia bisa manfaatkan gas itu sendiri atau jual ke negara lain dengan harga lebih baik, justru kita yang untung. Oke, ya itu tergantung sudut pandangnya aja sih Jam ya. Siap Jam, terima kasih banyak udah ngobrol. Sepertinya kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita akan mulai lagi di podcast berikutnya. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa mampir lagi besok dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Buat kalian yang pengen dukung channel ini dan punya topik atau pembahasan seru untuk kita bahas, silahkan komen aja di bawah kalau memang menarik. Nanti kita coba bahas itu sama si Jam. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir. Saya dari sana, Dr. Penny pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam, selamat malam Jam.